Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Ratnaningsih dengan NPM 20.061.0041. Saya di sini akan menjelaskan tentang mind map buatan saya mengenai materi yaitu statistika. Nah, pertama-tama, statistika ini pasti kita tuh bingung kan, kayak apa itu statistika dan apa perbedaannya statistika sama statistik gitu. Nah, jadi mari kita bahas itu terlebih dahulu. Statistika itu merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, hingga kemudian mempresentasikan sebuah data. Sedangkan statistik itu apa sih? Nah, statistik itu adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, di sini ada poin-poin 3 poin utama yang bakal saya highlight begitu. Yang pertama ada jenis-jenis statistika, kemudian ada data, dan kemudian ada bentuk grafis dari statistika itu sendiri. Pertama kita bahas yaitu jenis-jenis statistika. Jenis-jenis statistika itu terbagi menjadi dua, ada statistika deskriptif dan ada statistika induktif. Nah, statistika deskriptif itu sendiri tuh terbagi menjadi 3. Di sini tuh materi yang akan dibahasnya tuh ada 3 macam, yaitu ada ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan angka indeks. Pertama dari ukuran pemusatan terlebih dahulu. Ukuran pemusatan ini terdiri dari mean, modus, median, di mana mean itu sendiri merupakan rata-rata dari sebuah data. Nah, datanya itu bisa berupa data tunggal ataupun data kelompok. Kemudian modus yang merupakan nilai yang sering muncul. Jadi, kalau misalkan nih ada data, nah di datanya itu frekuensi si data A itu paling baik di antara frekuensi data yang lainnya. Nah, berarti data A itu merupakan modus gitu. Kemudian ada median. Nah, median ini adalah nilai tengah. Tapi ini harus ada yang di-highlight dikit ya. Median itu nilai tengah yang hanya jika diurutkan dulu datanya gitu. Kalau misalkan datanya nggak diurutin ya bakal salah antara hasil dari mediannya gitu. Kemudian ada ukuran penyebaran. Nah, ukuran penyebaran ini terdiri dari jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan terakhir ada simpangan baku. Jangkauan merupakan sebuah selisih antara data dengan nilai terbesar dan dengan nilai terkecil, seperti itu. Terus kemudian ada hamparan. Hamparan ini merupakan selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil ke-1. Terus ada simpangan kuartil, di mana simpangan kuartil itu merupakan setengah jangkauan dari kuartil. Terus ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu merupakan penyebaran nilai dari nilai rata-rata dari suatu data. Terus ada ragam. Ragam ini merupakan ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Terus ada simpangan baku. Simpangan baku ini digunakan untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah kelompok. Next, selanjutnya itu ada angka indeks. Nah, angka indeks ini terdiri dari 2 macam gitu. Satu, angka indeks yang berdasarkan cara penggunaannya, dan kedua berdasarkan cara penentuannya. Berdasarkan cara penggunaannya itu ada indeks harga. Nah, indeks harga ini digunakan untuk mengukur atau menunjukkan perubahan harga barang, baik suatu barang atau sekumpulan barang. Kemudian ada indeks kuantitas. Indeks kuantitas itu untuk mengukur kuantitas suatu barang atau sekumpulan barang, baik yang diproduksi, dikonsumsi, maupun dijual. Kemudian ada indeks nilai. Nah, indeks nilai ini digunakan untuk melihat perubahan nilai dari suatu barang atau sekumpulan barang, baik yang dihasilkan, diimpor, maupun diekspor. Terus ada berdasarkan cara penentuannya. Berdasarkan cara penentuannya juga sama, ada 3. Yang pertama ada indeks tidak tertimbang. Indeks tidak tertimbang ini
dalamnya angka indeks dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Nah, terus kalau indeks tertimbang, kebalikannya nih. Kalau indeks tertimbang berarti memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Kemudian terakhir ada indeks rantai. Indeks rantai ini untuk melihat perubahan angka indeks rantai ini adalah angka indeks yang disusun berdasarkan interval-interval waktu yang berurutan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke data. Nah, data ini terdiri dari datum-datum gitu, teman-teman. Jadi ya datum-datum itu adalah datum-datum itu satu. Kalau data itu terdiri dari datum-datum gitu, terdiri dari banyak datum. Nah, data ini itu kita bisa mengumpulkan data dengan dua cara. Yang pertama itu dengan sensus dan yang kedua dengan sampling. Nah, kalau sensus itu setiap anggota yang ada dalam populasinya dikenai penelitian gitu, guys. Jadi misalkan ada 30 populasi ini, ya berarti 30-30-30-nya itu yang masuk ke sensus penelitiannya. Nah, kalau sampling itu cuman sebagian dari populasi yang jadikan dikenai penelitian gitu. Dan mereka tuh entarnya tuh akan terjadi pengambilan sampel. Misalkan dari 30 populasi hanya diambil setengahnya saja, berarti 15 doang tuh yang bakal dikenai penelitian. Terus ada macam-macam data. Macam-macam data itu ada berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya itu terdiri dari kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu adalah data yang naratif yang tidak ada hitungannya, guys. Terus kemudian ada data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini data yang memiliki hitungan. Data kuantitatif terdiri dari data diskrit dan data kontinu. Kalau data diskrit itu dihitung dan merupakan bilangan bulat gitu. Contohnya di sini ada 2 kursi. Nah, ya udah 2 kursi aja gitu bilangan bulat kan. Terus kalau kontinu ini biasanya dalam pengukuran. Nah, contohnya kan di sini ada penggaris gitu. Misalkan kayak kita ngukur panjang meja. Terus panjang mejanya itu adalah misalkan 40,52 cm. Nah, seperti itu. Dan selalu pecahan biasanya. Kemudian ada data dengan berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 2, yaitu ada data primer dan ada data sekunder. Nah, kalau primer itu kita langsung nih meneliti. Datanya tuh hasil dari penelitian kita sendiri gitu. Kalau sekunder itu jadi datanya itu udah ada. Misalkan kayak data dari BPS gitu, Badan Pusat Statistik atau dari mana gitu. Terus ada berdasarkan skalanya. Nah, berdasarkan skalanya itu ada 4. Yang pertama ada nominal. Nominal itu biasanya datanya itu, si angkanya itu digunakan untuk simbol saja gitu. Misalkan kayak contoh NPM saya gitu ada 20.061.041 gitu. Nah, 20-nya itu misalkan simbol untuk tahun saya masuk kuliah seperti gitu. Terus ada ordinal. Nah, kalau ordinal ini, angka yang diberikan itu mengandung tingkatan nih. Jadi biasanya itu ada di sebuah kuesioner-kuesioner. Kalau ordinal itu misalkan nih, kayak 1 itu kita setuju, 2 itu sangat setuju gitu. Terus kalau misalkan 0 itu kurang setuju gitu. Terus ada data interval. Nah, data interval ini tidak memiliki nol absolut. Jadi contohnya itu ada di suhu misalkan. Kalau misalkan suhu di Indonesia misalkan 25 derajat Celcius atau misalkan nih suhu di Indonesia itu ada 0 derajat Celcius. Nah, terus pindah ke Fahrenheit. Si Celciusnya tuh diganti ke Fahrenheit, maka itu akan berbeda dan hasilnya bukan 0 derajat lagi gitu, tapi berapa gitu misalkan. Terus ada rasio. Nah, kalau rasio itu kebalikannya dari interval. Rasio itu memiliki nilai 0 absolut. Contohnya itu kalau kita mempunyai 0 rupiah gitu kan. Terus
dibandingkan dengan $0. Ya tetap aja gitu, hasilnya bakal 0 juga gitu. $0, $0 ya sama aja. Terus yang terakhir ada berdasarkan dimensi waktu. Nah, berdasarkan dimensi waktu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada time series. Time series itu merupakan data yang berurutan berdasarkan waktu. Jadi data diambilnya itu berurutan nih waktunya. Misalkan datanya dari tahun 2010 sampai 2021, tetapi perusahaannya itu cuma ada satu perusahaan saja yang ditelitinya. Kemudian ada cross section. Nah, kalau cross sectionnya itu kebalikannya dari time series. Cross section itu jadi perusahaan yang ditelitinya itu lebih dari satu, misalkan ada berapa, ada 10 gitu, tapi si waktunya tuh cuman satu waktu, misalkan di tahun 2020 saja ditelitinya. Terus ada polling. Nah, kalau polling ini adalah penggabungan antara time series dan cross section. Jadi waktunya juga berurutan gitu, beruntun misalkan dari tahun 2010 sampai tahun 2021 seperti contoh, dan perusahaan yang telitinya juga banyak gitu. Nah, yang terakhir poin highlight terakhir dari saya itu ada bentuk grafis dari statistika. Biasanya statistika itu setelah dibuat tabel, terus setelah dicari misalkan modusnya, mediannya gitu-gitunya, entarnya tuh bakal dibentuk grafisnya gitu. Bisa ada poligon, bisa ada histogram atau OGIF positif maupun OGIF negatif gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.